Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Hafizah Rohma, absen ke-8, kelas 11 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PPKI. Daftar isi. Yang akan saya bahas ialah pengertian PPKI-nya, latar belakang pembentukan PPKI, tujuan pembentukan, anggota-anggotanya, sidang-sidang yang penting, peran-peran penting dan peran-peran utama, dan juga perbedaan PPKI dan BPUPKI. Simak ya. Oke. Pertama yang akan saya bahas ialah pengertian PPKI. Apa sih PPKI itu? PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam bidang pemerintahan dan ketatanegaraan. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Meskipun dibentuk oleh Jepang, PPKI bekerja secara mandiri dan sepenuhnya digunakan oleh para tokoh Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang pembentukan PPKI. Pada tahun 1945, Jepang berada dalam kondisi terdesak akibat kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk beberapa badan, salah satunya PPKI, yang merupakan kelanjutan dari BPUPKI. BPUPKI telah menyelesaikan tugas merumuskan dasar negara, rancangan undang-undang dasar, dan juga bentuk negara. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk PPKI agar kemerdekaan Indonesia dapat dipersiapkan secara lebih konkret. Namun, setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, PPKI sepenuhnya berada di tangan bangsa Indonesia dan tidak lagi berada di bawah pengaruh Jepang. Tujuan pembentukan PPKI yang sudah disebut sebelumnya ialah untuk mempersiapkan pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan dasar negara Indonesia, membentuk pemerintahan Indonesia yang pertama, dan juga untuk menentukan wilayah dan pembagian kekuasaan negara. Oke. Anggota PPKI. Pada awal pembentukan, PPKI berjumlah 21 orang. Kemudian ditambah 6 orang, sehingga total menjadi 27 anggota. Anggota PPKI berasal dari berbagai daerah di Indonesia untuk mencerminkan persatuan bangsa. Daftar anggota PPKI awal 21 orang ialah Insinyur Soekarno, yaitu menjadi presiden Indonesia, Dr. Insinyur Muhammad Hatta yang menjadi wakil presiden, dan lain sebagainya yang saya tidak bisa menyebut satu persatu. Oke. Ada anggota PPKI tambahan 6 orang yang seperti dibilang sebelumnya. Ada Ahmad Subarjo, Ki Hajar Dewantara, R. Oto Iskandar Ditnata, Mr. Kasman Singodimedjo, Iwa Kusuma Sumantri, dan Sayuti Melik. Mengapa PPKI ditambah 6 orang? Anggota PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang, bertujuan untuk menegaskan
bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa sendiri, bukan hadiah dari Jepang, serta memperkuat representasi nasional dengan memasukkan tokoh dari berbagai golongan, menjadikannya murni bentukan Indonesia untuk mempersiapkan negara merdeka. Peran anggota PPKI. Nah, anggota PPKI itu perannya itu penting sekali ya, yaitu mengasahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, dan juga untuk menetapkan pembagian wilayah Indonesia. Sidang-sidang PPKI. PPKI mengadakan 3 kali sidang penting, yaitu pertama, sidang pertama 18 pada yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Keputusan sidang yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai pembantu presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Sidang kedua yang dilaksanakan pada 19 Agustus 1945, keputusannya ialah menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, menetapkan gubernur untuk setiap provinsi, dan juga membentuk kementerian atau departemen pemerintahan. Yang ketiga ialah sidang yang dilaksanakan pada 22 Agustus 1945. Keputusan sidangnya ialah membentuk KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia itu atau PNI, meskipun kemudian tidak dilanjutkan. Ketiga ialah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai cikal bakal TNI. Peran penting PPKI. PPKI memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, antara lain menjadi lembaga yang menetapkan konstitusi negara, membentuk pemerintahan pertama Indonesia, menjadi dasar sistem ketatanegaraan Indonesia, menjamin bahwa kemerdekaan Indonesia berjalan secara sah dan teratur. Tanpa PPKI, Indonesia akan mengalami kekosongan pemerintahan setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, ini ada perbedaan PPKI dan BPUPKI. PPKI, which stands for Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang, kemudian sepenuhnya dikendalikan bangsa Indonesia. BPUPKI, kalau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Tanggal berdiri PPKI ialah 7 Agustus 1945, sedangkan BPUPKI itu pada 29 April 1945. Ketua PPKI ialah Insinyur Soekarno, wakil ketuanya juga Muhammad Hatta. Di BPUPKI, ketuanya ialah Dr. Rajiman Wedioningrat, dan tidak ada wakil ketuanya. Jumlah anggota di PPKI ialah 21, kemudian menjadi 27. Kalau BPUPKI, jumlah anggotanya itu kurang lebih 67 orang. Tujuan PPKI ialah mempersiapkan dan mengesahkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan BPUPKI tujuannya ialah menyelidiki dan merumuskan hal-hal penting sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama PPKI ialah mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk pemerintahan Indonesia. Sedangkan BPUPKI tugas utamanya itu merumuskan dasar negara, menyusun rancangan UUD, dan sifat PPKI ialah Badan Pelaksana Kemerdekaan, sedangkan BPUPKI itu adalah Badan Perumus dan Penyelidik. Kesimpulan, apa yang dapat what can we learn from all of this? PPKI merupakan badan yang sangat penting
dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun awalnya dibentuk oleh Jepang, PPKI digunakan sepenuhnya oleh bangsa Indonesia untuk mengesahkan UUD 1945, membentuk pemerintahan, dan menata negara yang baru. PPKI menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan dan keputusan bangsa Indonesia sendiri. That's all from me. Thank you. Terima kasih banyak ya telah menyimak pada video saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.